Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin yang insyaallah dirahmati dan disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita membahas buku karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala wa askanahu fasihah jannati, yaitu yang berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Judul bukunya aslinya adalah Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Jawami'i Al-Akhbar, yang artinya adalah kebahagiaan hati orang-orang yang beriman serta penyejuk jiwa bagi manusia-manusia terbaik. Fi Syarhi Jawamil Akhbar, yang mana buku ini adalah penjelas dari buku beliau yang berjudul Jawami'ul Akhbar. Buku milik Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan siapa yang sudah punya bukunya? Yang terjemahannya atau yang Arabnya? Kemarin kalau tidak salah panitia sempat buka pembelian secara kolektif buku. Belum pada datang ya? Belum. Berarti agak terlambat berarti. Ini pun hadiah dari panitia. Jazallah Al-Hadi. Itu terjemahan atau? Terjemahan. Oh, dari panitia. Sudah datang. Oh, tapi hanya 8. Yang 9 yang pesan. Yang lain eman kalau enggak pesan. Harganya berapa, Mas? 65.000. Uang jajan kita sejam. Sejam. Monggo dibeli bukunya. Kalau jago bahasa Arab bisa versi Arabnya. Bisa yang buku Arab. Kalau memang masih belajar, kita semua belajar, bisa yang bahasa Indonesia. Ini 65.000 harganya. Sambil kita murajaah dan sambil kita menghafal. Dan ini berapa yang kira-kira mau menghafal, Mas Zaki? Ada berapa orang yang mau menghafal? Hanya 1. Ada kira-kira yang sudah hafal hadisnya? 2 hadis. Siapa yang sudah menghafal? Mas Nabawi, sudah hafal ya? Sudah lama hafal. Baru hafal? Coba dibaca hadis yang pertama dan hadis kedua, hadis Umar bin Khattab dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bismillah.
ma ma laisa barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Semoga ini menjadi penyemangat bagi yang lain. Insyaallah masih pada muda-muda semua menghafal 2 hadis saja, apalagi hadis yang sering kita bacakan. Eman rasanya kalau kita tidak hafal. Barangkali mungkin di pertemuan berikutnya bisa langsung ditunjuk ya. Masing-masing hafal insyaallah taala dan insyaallah berfaedah. Tidak mungkin tidak, apalagi ketika niatnya diikhlaskan untuk Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi hadis yang kita baca ini, 2 hadis ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, masuk dalam atau termasuk diantara thuluthul Islam, thuluthul ilm, thuluthul din, sepertiga dari bagian agama. Hadis Aisyah sepertiganya, hadis Umar bin Khattab sepertiganya, sepertiga yang ketiga hadis apa? Nu'man ibn Bashir, innal halala bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Kemudian di pertemuan yang lalu kita telah membahas sebagian dari penjelasan dari hadis yang pertama. Kita telah jelaskan bahwasanya di antara tujuan dari niatul amal atau penulis membagi niat itu menjadi 2. Niat yang pertama adalah niatul amal, niat yang kedua adalah niatul ma'mul lahu. Kalau ada PDF-nya bisa dilihat mungkin. Di situ ada perkataan musannif rahimahullah, amman niyatu. Niat itu apa? Kata beliau, niat itu adalah fahiya al-qasdu lil amal taqarruban ilallah. Adalah tujuan dalam beramal demi mencari kedekatan dengan Allah serta mencari ridhonya Allah wa thawabihi dan mencari pahala dari Allah. Kemudian kata beliau, fayadkhulu fi hadza niyatul amal wa niyatul ma'mul lahu. Maka niat, kata penulis rahimahullah, dibagi menjadi 2. Niat yang pertama adalah niyatul amal dan niat yang kedua adalah niyatul ma'mul lahu. Dan ini pembagian ini bagi sebagian dari kita mungkin hal yang baru. Karena tahunya kita ketika seorang ingin beramal, ya niatkan dalam beramal. Niatkan karena Allah Azza wa Jalla. Padahal ketika seorang ingin beramal, maka layak baginya untuk meniatkan 2 niat sekaligus sebelum beramal. Yaitu yang pertama apa? Niyatul amal, yang kedua niyatul ma'mul lahu. Yang pertama niyatul amal artinya niat dalam beramal. Yang kedua niyatul ma'mul lahu. Artinya niat untuk siapa kita beramal. Kemudian kita akan jelaskan bagian yang pertama dahulu, yaitu tentang niyatul amal. Kata beliau, amma niyatul amal, adapun niat dalam beramal, maka kata beliau, tidak sah taharah, bersuci dengan seluruh jenisnya. Tidak pula salat, zakat, puasa, haji, dan segala macam ibadah lainnya, kecuali dengan maksud dan niat untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Sehingga seseorang harus berniat sebelum melakukan suatu ibadah tertentu. Jika ibadah tersebut memiliki jenis dan macam yang berbeda-beda, dalam satu ibadah ada jenis-jenisnya. Contohnya adalah seperti salat. Ada salat wajib, ada salat sunnah atau salat nafilah. Kata beliau, maka untuk salat sunnah terkadang terbagi menjadi 2, ada sunnah tertentu dan sunnah mutlak. Ini yang kemarin kita jelaskan, bahwasanya salat sunnah itu ada salat sunnah muqayyad dan ada salat sunnah mutlak. Apa perbedaan antara keduanya? Mana salat yang dilakukan dengan karena sebab tertentu? Muqayyad atau mutlak? Muqayyad atau mutlak? Muqayyad. Muqayyad itu artinya yang terikat, bahasa Arab. Makanya ada pepatah dalam bahasa Arab, al-ilmu saydun, ilmu itu ibarat buruan. Wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan adalah pengikatnya, talinya yang digunakan untuk mengikat buruan. Faminal hamaqati, termasuk diantara kejahilan adalah antasida ghazalatan, kamu bercapek-capek, berlelah memburu binatang buruan, fatatrukuha bainal khalaiqi taliqah, lalu kemudian kau biarkan begitu saja tanpa
Tanpa apa? Tanpa tali, tanpa ikatan, tanpa nulis, tanpa nyatat. Rugi kalau kita enggak nyatat. Jadi kata penyairnya, al ilmu saidun, ilmu itu ibarat buruan, wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan itu adalah ikatannya. Tadi salat sunnah muqayyadah. Muqayyad, apa arti muqayyad? Yang terikat dengan sebab-sebab tertentu. Contohnya seperti banyak sekali. Salat yang dilakukan sebab masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Salat yang dilakukan sebab wudu, salat sunnah wudu. Salat dilakukan sebab pengen minta petunjuk dari dua pilihan, salat istikharah. Maka salat sunnah ketika itu muqayyad, kata beliau di sini, ketika itu terikat, sunnahnya tertentu, maka wajib diniatkan sesuai apa yang kita inginkan. Tidak mungkin ketika kita ingin sholat istikharah, niatnya pokoknya sholat sunnah muqayyadah, tidak boleh. Dia harus diikat dengan niat sholat istikharah. Demikian pula setelah sholat sunnah istikharah, dia ingin sholat sunnah yang lain, maka harus dia ikat dengan niat yang baru, sholat sunnah yang baru. Ini yang dimaksud dengan niatul amal, niat dalam beramal. Adapun sholat sunnah yang kedua, disebut dengan sholat sunnah mutlak. Maka ia cukup berniat mengerjakan sholat secara umum. Tinggal dia niatkan, saya pengen sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Ya sholat sunnah. Kemudian dia lakukan sholat sunnah mutlak. Ada yang pernah sholat sunnah mutlak? Pernah? Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak kapan? Kapanpun. Mau malam hari, mau siang hari, kapanpun. Di jam berapa? Kapanpun. Berapa rakaat? Berapapun. Ini yang dikatakan oleh Nabi, sholatul laili wan nahari mathna. Salat malam dan siang itu dilakukan 2 rakaat yang disebut salat sunnah mutlak. Kata beliau, ia cukup berniat mengerjakan salat secara umum. Jadi kata beliau di sini, fayan witil kal ibadah al muayyanah. Kemudian kata beliau, fa idza kanat wa idza kanatil ibadatu tahtawi ala, bukan ini ya. Ini saya agak bingung karena harus jabani 2, yang lihat PDF bahasa Arab plus yang buku bahasa Indonesia. Kata beliau, wa hakadha baqiyatul ibadat. Demikian pada seluruh ibadat yang kita lakukan. Jadi niatnya harus tertentu untuk ibadah-ibadah sesuai dengan jenisnya. Maka ini tujuan dari niat yang pertama. Apa tujuan niat yang pertama? Membedakan satu ibadat dengan ibadah yang lain. Membedakan satu ibadat dengan ibadah yang lain. Ada orang misalkan sholat 2 rakaat. Temannya di sebelahnya sholat 2 rakaat. Sholatnya sama, waktunya pun sama, gerakannya pun sama. Bisa jadi yang dibaca pun sama. Tapi apa yang membedakan antara yang satu dengan yang lain? Niat. Ini tujuan niat yang pertama. Kemudian kata beliau, wala budda aidan an yamizal adata 'anil ibadah. Demikian juga seseorang harus bisa membedakan antara kebiasaan sehari-hari dengan ibadah. Misalnya, kebiasaan sehari-hari adalah mandi, famasalan al-ightisal. Contohnya seorang ketika mandi, menurut kebiasaan ia berfungsi untuk membersihkan dan mendinginkan badan. Ini fungsi mandi. Adapun secara ibadah, mandi berfungsi untuk menghilangkan hadas besar, bersuci setelah memandikan jenazah. Ini diantara fungsi mandi dalam mandi ibadah. Di antara tujuan mandi ibadah adalah mandi janabah, membersihkan atau mengangkat hadas besar. Atau digunakan untuk bersuci setelah memandikan jenazah. Ini termasuk di antara sunnah. Sebagaimana kata Nabi, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Siapapun yang sudah memandikan jenazah, disunahkan baginya untuk mandi. Ini diantara tujuan mandi ibadah. Kalau mandi kebiasaan tadi, apa tujuannya? Macam-macam, mungkin sekedar hobi, mungkin ada orang mandi hobi. Atau mungkin sekedar mendinginkan badan. Atau yang semacamnya, itu mandi biasa. Kalau mandi ibadah, banyak tujuannya. Di antaranya adalah bersuci sebelum melaksanakan sholat Jumat. Atau yang kita kenal dengan mandi Jumat dan selainnya. Kata beliau, maka mandi yang bernilai ibadah
diharuskan berniat khusus untuk ibadah tersebut. Jadi harus ada niatan. Seperti misalkan orang ketika di pagi hari dia mandi, kemudian ketika dia masuk kantor dia ingat, oh ini hari Jumat. Dia tadi pagi sudah mandi, tapi dia belum niatkan mandi Jumat, maka disunahkan baginya untuk mengulang mandi sebelum sholat Jumat. Karena mandi yang pertama itu bukan mandi ibadah, itu mandi, kalau bahasa Arabnya adah. Adah itu artinya kebiasaan sehari-hari, bukan ibadah tapi adah. Maka dia harus mandi ibadah untuk sholat Jumat. Kenapa? Karena di antara tujuan niat adalah membedakan antara adah dengan ibadah. Maka ini fungsi yang kedua. Kata beliau, maka mandi yang bernilai ibadah diharuskan berniat khusus untuk ibadah tersebut. Dan jika seseorang mandi untuk menghilangkan hadas besar, ini lebih serius lagi. Kalau orang lupa mandi, tidak niat untuk sholat Jumat, mandi Jumat, maka mandi Jumat hukumnya sunnah. Kalau dia sholat Jumat tanpa mandi Jumat, apakah sholat Jumatnya berantakan? Tidak. Berbeda halnya kalau dia lupa niat untuk mandi janabah. Ini yang berabe. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah. Dia baru ingat, oh saya belum niat tadi mandi sholat Jumat. Sekarang sudah, dia mandi janabahnya subuh. Sekarang sudah sholat isya misalkan. Berapa sholat yang harus dia ganti? Hah? Semua sholat dia ganti, sampai sholat isya harus dia ganti. Karena dia tadi belum bersuci. Masalah niat saja. Hanya karena masalah niatnya yang berantakan, akhirnya seluruh ibadahnya menjadi berantakan. Kata beliau, atau mandi sunnah, dia harus berniat bahwa mandi tersebut adalah mandi yang disunnahkan. Begitu juga ketika seorang mengeluarkan sejumlah uang. Ini masuk dalam setiap bab. Tadi kita bahas bab sholat masuk, dalam bab mandi, taharah masuk, sekarang dalam bab zakat pun masuk. Masalah niat ini masuk dalam segala cabang ilmu agama. Kata beliau, begitu juga ketika seorang mengeluarkan sejumlah uang, niatnya bisa untuk zakat, bisa juga untuk kafarah, bisa juga untuk nazar, bisa juga untuk sedekah. Nazar bisa untuk sedekah atau sebagai hadiah. Maka ini semua adalah ibadah. Apa yang membedakan seorang mengeluarkan, masukkan tangannya dalam kantongnya, kemudian dikeluarkan uangnya, apa yang membedakan antara fulan yang mengeluarkan uangnya untuk ibadah dengan fulan yang B mengeluarkan uangnya hanya untuk memberi hadiah atau hanya untuk sekedar memberikan uang jajan bagi anaknya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat. Seorang bayar zakat sama, dia kasih seperti ini dalam bentuk duit misalkan, zakat malnya. Atau mungkin zakat emasnya dia alihkan menjadi dikonversikan dalam uang misalkan. Sama dengan orang di pinggir jalan, ada pengamen dikasih tanpa niatan ibadah apapun. Maka dari sini, dari paragraf ini kita belajar bahwasanya tujuan niat yang kedua adalah membedakan antara apa dan apa? Antara ibadah dan adah. Apa arti adah? Kebiasaan sehari-hari. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa min hadza, dari sini ada beberapa perkara muamalah, hiyalul muamalat. Hiyalul muamalat itu artinya transaksi muamalat yang dilakukan dengan trik penipuan, dilakukan dengan rekayasa penipuan. Kalau terjemahannya di sini ada beberapa perkara muamalah yang tidak diperbolehkan karena tujuannya menipu. Kata beliau, yaitu ketika seorang bermuamalah dengan sesuatu yang secara nampak adalah transaksi yang baik dan sah. Namun ternyata dia berniat untuk menjadikannya sebagai perantara bagi transaksi ribawi. Bagaimana gambarannya? Gambarannya seperti ketika seseorang atau yang dikatakan Nabi sebagai jual beli ainah. Jual beli ainah. Jual beli inah itu adalah dua akad jual beli dalam satu transaksi. Ini yang dinamakan jual beli inah. Bagaimana bentuknya? Seorang misalkan si A, dia butuh uang, dia butuh pinjaman. Si B orang kaya. Si A datang ke B, bilang saya minta pinjaman, saya minta uang, butuh untuk pengobatan anak, untuk sekolah anak, bla 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 dan lain-lain. Dia datang ke B, si orang kaya.
si orang kaya ini dia punya uang dan dia licik. Dia tidak pengen transaksi riba secara terang-terangan. Maka si B bilang, dalam hati dia bilang, kalau seandainya saya pinjamkan kamu dalam bentuk uang, saya tidak pengen rugi, saya pengen uang itu bertambah. Tapi kalau akadnya akad hutang, maka riba. Maka si B bilang, ketika si A datang, si A bilang, saya butuh uang. Si B katakan, ya sudah. Tapi caranya begini, ini HP saya. Atau misalkan motor saya. Sekarang motornya kamu beli. Si B bilang, wong saya butuhnya uang, tidak butuh motor. Saya tidak punya uang untuk beli motor. Bagaimana caranya kamu suruh saya beli? Si B bilang, yang kaya bilang, sudah dengarkan saja. Motor ini kamu bawa pulang, kamu beli dengan cara kredit. Kamu beli seharga 12 juta rupiah. Dia bawa pulang motornya di hari pertama. Yang si B, yang si A, orang yang tidak punya uang tadi, dia pulang dengan membawa motor sekaligus dengan membawa apa? Hutang kredit. Besok datang lagi bawa motornya. Si B yang kaya bilang ke yang A, besok balik lagi bawa motornya. Kemudian si A yang miskin datang ke B, keesokan harinya dengan membawa motor. Dia bilang, kamu mau apa sekarang? Motornya sudah saya bawa. Yang si B yang kaya bilang, sekarang motornya saya beli kontan 10 juta. Nih uangnya kamu pegang, motornya saya ambil. Si B atau si A yang miskin tadi pulang dengan bawa apa sekarang? Motornya dibawa enggak? Enggak. Pulang bawa uang 10 juta. Plus apa? Hutang. Berapa hutangnya? 12 juta. Yang B yang kaya dapat untung enggak? Yang kaya dapat untung enggak? Berapa untungnya? 2 juta. Maka ini yang disebut Nabi SAW sebagai idza tabaya'tum bil 'inah. Jika kalian melakukan jual beli transaksi dengan cara 'inah. Yang seperti ini mirip seperti kelakuannya orang Yahudi. Mencoba menghiasi sesuatu yang haram dengan keindahan seakan-akan itu halal. Makanya orang Yahudi itu ketika dilarang oleh Nabi untuk jual beli, untuk makan lemaknya binatang, itu haram bagi orang Yahudi. Diharamkan bagi mereka syuhumahuma, lemaknya binatang. Namun orang Yahudi enggak makan lemaknya. Lemaknya diambil, dijual. Kemudian uangnya dinikmati. Dia buat beli makanan, dimakan hasil dari uangnya tadi. Maka yang seperti ini adalah perilakunya orang-orang Yahudi yang ditiru sebagian umat Islam. Sebagian instansi-instansi yang berlabelkan syariah mencoba meniru. Makanya ada banyak transaksi riba yang ditutup-tutupi dengan bahasa mudharabah atau bahasa-bahasa yang lainnya. Mudharabah itu apa? Mudharabah itu investasi. Bahasa Arabnya, bahasa kerennya ya mudharabah. Daraba yudharibu itu artinya investasi. Kalau orang investasi, kadang dia untung, kadang dia rugi, tapi tidak dengan yang syariah. Yang syariah ini tanda kutip ya. Kalau Anda simpan uang Anda, nanti uangnya akan digunakan, akan dipinjam bahasanya. Untuk transaksi investasi lah bahasa mereka. Padahal uang itu dipinjam, lalu kemudian digunakan untuk hutang, menghutangi orang lain atau untuk yang lainnya. Kemudian dikembalikan hutangnya dalam bentuk uang yang sama, nominal sama, dengan tambahan yang namanya bukan bunga lagi. Namanya apa? Apalah istilahnya mudharabah atau apa? Nah itu yang disebut dengan riba penipuan. Ini riba penipuan. Yang kata Nabi SAW, kalau seandainya mereka melakukan riba dengan terang-terangan, lakana ahwan, ini lebih ringan. Tapi mereka menipu Allah sebagaimana mereka menipu anak kecil. Anak kecil kalau misalkan orang tuanya punya hajat, disuruh anaknya dikasih uang 10.000, pergi sana baliknya 1 jam. Orang tuanya punya hajat sama ayah dengan ibunya punya hajat. Ini seperti menipu anak kecil. Padahal yang ditipu adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi yang seperti ini dosanya 2 kali. Dosa yang pertama adalah dosa riba. Dosa yang kedua adalah dosa menipu Allah, menipu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang seperti ini transaksinya adalah transaksi yang haram. Meskipun secara zahir itu jual beli. Kenapa? Apa dalilnya?
itu adalah transaksi haram. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung pada niatnya. Kata beliau, atau dia berniat agar terbebas dari suatu kewajiban. Jadi misalkan seorang ketika ingin bayar zakat dan dia punya perusahaan, tapi bagaimana caranya agar dia terbebas dari kewajiban zakat? Maka dia bayarkan zakatnya dalam bentuk apa? Gaji karyawan. Dia bayarkan zakatnya sekaligus gaji karyawannya. Maka yang seperti ini termasuk apa? Perilaku yang tidak boleh dilakukan, dan meskipun secara zahir mungkin benar niatnya, tapi secara transaksi maka ini transaksi yang haram dan zakatnya tidak dan belum ditunaikan secara sah. Sama seperti dalam bab zakat bahimatil an'am ada yang namanya khiltah atau khaltah. Khiltah itu misalkan seorang punya kambing digabungkan dengan kambing kawannya. Dia punya kambing 40, temannya punya kambing 40. Sahabatnya yang ketiga punya kambing 40. Berapa jumlahnya? 120. Nisabnya kambing itu dari 40 kena satu kambing sudah. Sampai 120 itu kena satu kambing. Dalam range 40 sampai 120 itu kenanya hanya satu kambing. Nah, ketika 3 orang ini semuanya berserikat dalam kambingnya. Kambingnya dalam kandang yang sama, kemudian pejantannya pun sama, mereka digembalakan di tempat yang sama, maka zakatnya hanya berapa? Satu kambing. Dan Nabi SAW mengatakan, wala yajma' baina mutafarriq. Gak boleh dikumpulkan kalau pisah. Ada 3 orang, masing-masing punya 40 kambing. Dia tahu kalau masing-masing 40 kambingnya sudah masuk satu haul, maka berapa kenanya? 3, masing-masing bayar 1, maka mereka bersepakat. Kan besok sudah masuk satu haul tuh, ya udah kita gabungkan. Tujuannya biar apa? Biar nggak kena 2 kambingnya. 2 kambingnya nanti buat sembelih makan bareng-bareng. Yang seperti ini termasuk diantara akad yang haram. Ini termasuk diantara hilah. Hilah itu artinya apa tadi hilah? Hilah itu rekayasa dalam muamalat, rekayasa dalam melaksanakan kewajiban. Ini kata beliau, atau dia berniat agar terbebas dari suatu kewajiban, atau dia niatkan sebagai perantara yang menghantarkan kepada sesuatu yang haram. Maka semua itu kata beliau hukumnya adalah haram, karena yang menentukan adalah niat dan tujuannya, dan bukan sebatas ucapannya yang nampak, karena sungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Maka ini dalilnya, innamal a'malu binniyat. Meskipun bagaimanapun seorang mencoba menutupi sesuatu yang haram dengan keindahan, tetapi yang diukur adalah apa kata niatnya. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Kata beliau, pengharaman itu terjadi karena dia menampakkan sesuatu yang terkesan baik, padahal bukan itu tujuan yang dia niatkan di dalam hatinya, atau dia mengucapkan sebuah akad selain akad yang dia inginkan. Jadi seperti tadi, seorang menampakkan akad jual beli padahal tujuannya adalah mengambil keuntungan dari hutang atau yang disebut dengan riba. Karena kata Nabi, man zada aw istazada faqad arba. Siapapun yang menambah hutang atau minta ditambah jumlah hutangnya, maka dia telah melakukan transaksi riba. Dia menutupi akad riba dengan akad lain, akad jual beli. Itulah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, demikian juga Allah taala mempersyaratkan, itu bahasa Arabnya, wa kadzalika syarratallahu fir ruj'ah. Allah juga mensyaratkan dalam rujuk. Apa rujuk? Kembalinya suami kepada istrinya pasca talak. Setelah suami menalak istrinya, maka dia punya kesempatan untuk roja'ah, untuk kembali, untuk rujuk. Dan dalam perkara wasiat, contohnya seperti dalam perkara rujuk, misalkan ketika sang suami ingin merujuk kembali istrinya, dia sebelumnya punya misalkan dia memberikan mahar kepada istrinya, mahar yang banyak, bukan cuma 1 gram emas, 10 gram emas misalkan. 10 gram berapa tuh 10 gram? Kalau sekarang misalkan 2 juta ya per gramnya ya.
10 gram berapa? 20 juta. Atau mungkin 100 gram, 200 juta. Ini kan eman. Kalau seandainya dia talak istrinya, maka mahar menjadi milik siapa? Istrinya. Maharnya kembali menjadi milik istrinya. Tapi dia nggak mau. Dia pengen mahar ini kembali menjadi miliknya. Bagaimana caranya? Dia rujuk istrinya. Sekalipun awalnya dia sudah talak, dalam masa iddah, 3 kali haid, dia kembali merujuk istrinya. Tujuannya apa? Tujuan di pikirannya adalah mahar ini yang berapa tadi? 100 gram emas. Dia pengen itu. Kemudian setelahnya ketika dia selesai rujuk, dia siksa istrinya atau dia tidak berikan nafkah, dia tidak penuhi haknya, dia sempitkan kehidupan istrinya, sampai kemudian istrinya tidak tahan dan istrinya minta khulu. Istrinya minta cerai atau dalam bahasa syar'inya khulu. Ketika istri yang khulu, maka maharnya dikembalikan kepada suami. Ketika itu terjadi, maka innamal a'malu bin niat. Meskipun secara zahir mungkin dia Masya Allah dia rujuk kepada istrinya. Secara zahir dia melakukan kebaikan. Tapi yang diukur adalah apa kata niatnya. Maka rujuk semacam ini telah Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Surat Al-Baqarah ayat 231. Kata Allah, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Janganlah kalian kembali merujuk istri kalian diraran dengan tujuan untuk membahayakannya, lita'tadu agar kalian kembali rujuk dengan istri kalian. Tujuannya adalah kata Allah diraran. Diraran itu memberikan bahaya madarat kepada istri. Itu tidak boleh. Semuanya telah diatur dalam aturan syariat. Ini rujuk, secara zahir rujuk tapi niatnya buruk. Demikian pula dalam bab wasiat. Dalam bab wasiat demikian pula dalam bab wasiat kata beliau, seorang hamba tidak boleh berniat dengannya untuk memudaratkan, membahayakan atau merugikan orang lain. Dalam bab wasiat misalkan, seorang ketika dia di penghujung hidupnya, kemudian dia berwasiat kepada anak-anaknya, nanti kalau misalkan aku tiada, maka silakan bagi harta sesuai pembagian syariat, asal jangan kamu kasih fulan dan fulan misalkan. Ada anak-anak yang dia benci. Maka tidak boleh wasiat seperti ini ditunaikan, dilaksanakan. Karena innamal a'malu binniyat, wasiat semacam ini batal. Karena wasiat semacam ini menyelisihi syariat. Atau orang yang mau meninggal ini berwasiat agar hartanya dibagi rata antara laki-laki dan perempuan. Padahal Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi anak laki-laki, bagi laki-laki berapa baginya? 2 dari bagian wanita. Wanita dapat 1, yang laki-laki dapat 2. Itu pembagian yang turun langsung, pembagian dari langit. Maka tidak boleh aturan semacam ini dirusak oleh wasiat. Maka wasiat semacam ini harus diganti. Harus tidak dilaksanakan oleh ahli warisnya. Ini tidak boleh. Ini yang semacam ini, muamalah semacam ini tidak boleh dan tidak sah karena membahayakan atau merugikan orang lain. Kata beliau, termasuk pula seluruh perkara yang dijadikan sebagai perantara untuk tercapainya tujuan tertentu. Bahasa Arabnya, wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk diantaranya jami'ul wasail allati yutawassalu biha ila maqasidiha. Setiap perkara yang dijadikan sebagai perantara untuk tercapainya tujuan tertentu. Kata beliau, karena sesungguhnya setiap perantara itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Ini perlu digarisbawahi, setiap perkara memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Karena ini kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah yang dalam bahasa Arabnya adalah fa innal wasaila lahu ahkamul maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Ini bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya, setiap perantara hukumnya sesuai dengan tujuannya. Setiap perantara hukumnya sama dengan tujuannya. Sebagai contoh misalkan, ketika seorang laki-laki, hukumnya apa? Bagi laki-laki untuk hadir sholat jamaah, hukumnya wajib. Maka berjalan menuju masjid, itu juga suatu kewajiban. Demikian pula dalam perkara yang makruh atau dalam perkara yang haram. Ketika seorang
sengaja membeli pisau untuk menyiksa orang lain misalkan, maka membeli pisau ini hukumnya ini perantara. Tujuannya apa? Menyiksa orang lain. Membeli pisaunya haram, menyiksanya juga haram. Ini maksud dari perantara itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Contoh yang lain yang mungkin sering kita temukan, seperti misalkan seorang menyebarkan agama, dakwah, masya Allah, dakwah adalah ibadah yang mulia. Kata Allah, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapa yang lebih bagus ucapannya, lebih indah suaranya dibandingkan seorang yang berdakwah di jalan Allah. Tapi ini wasilah untuk tujuan yang buruk. Tujuannya apa? Memberontak pemerintah yang sah. Maka orang ini dinamakan dengan orang khawarij. Apa ada orang khawarij seperti ini? Ada. Namanya khawarij qa'adiyah. Khawarij qa'adiyah. Bagaimana bentuknya? Orangnya biasanya sudah tua. Dia paham ilmu syariat, tetapi ilmunya digunakan untuk menyerang pemerintah. Digunakan untuk mengajak orang lain memberontak kepada pemerintahan yang sah. Ini khawarij qa'adiyah. Ini sama dengan bibit khawarij di zaman Nabi SAW. Siapa namanya? Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini memberontak di hadapan Nabi. Dia katakan, "I'dil ya Rasulullah fa innaka la ta'dil." Ya Rasulullah, berbuat adillah. Dia ucapkan itu di hadapan sahabat yang lain. Tujuannya buruk. Tujuannya ya mungkin secara zahir Dzul Khuwaisirah ini masya Allah dia mengajak orang untuk berbuat adil. Kata Allah, "I'dilu huwa aqrabu lit taqwa." Berbuat adillah kalian karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Tujuannya masya Allah. Tapi diucapkan itu di hadapan khalayak ramai. Di saat orang-orang masyarakat semua mendengar kritikan itu disampaikan di hadapan pemimpin. Maka yang seperti ini meskipun baik secara zahir, tetapi dilihat pada tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya ingin memberontak khuruj atas pemerintahan yang sah. Maka sekalipun secara zahir itu adalah dakwah, tetapi innamal a'malu binniyat. Apa kaidah fikihnya tadi? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Atau bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Setiap perantara wasilah itu hukumnya sama dengan tujuannya. Kata beliau, jika tujuannya baik, maka segala perantara untuk mendapatkannya adalah baik. Demikian pula sebaliknya, jika tujuannya buruk, segala perantara untuk mendapatkannya akan menjadi buruk pula. Dan kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, "Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih." Penulis di sini mengutip firman Allah, kata beliau, Allah Maha mengetahui siapa saja yang berniat mengadakan perbaikan, siapa saja yang berniat baik, dan siapa saja yang berniat membuat kerusakan. Innamal a'malu binniyat. Maka ini penjelasan niyatul amal, niat dalam beramal. Jadi kalau kita simpulkan, niat tujuannya ada 3. Yang 2 sudah kita sebutkan, yang 3 belum. Tujuan pertama apa? Membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang kedua, ketiga, keempat. Kemudian tujuan niat yang kedua adalah membedakan antara ibadah dan adah dan kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari. Kemudian yang ketiga apa? Tujuannya adalah untuk mengumpulkan antara beberapa ibadah sekaligus. Bisa nggak kita campurkan 2 ibadah sekaligus, kita lakukan ibadahnya hanya 1. Tetapi pahalanya 2, 3 atau seterusnya. Bisa? Jawabannya bisa. Apa syaratnya? Ini harus ada syaratnya. Kalau nggak serampangan nanti ada orang sholat zuhur atau ada orang sholat maghrib, kemudian dikumpulkan dengan atau sholat 2 rakaat sholat 2 rakaat subuh dikumpulkan sekaligus qobliyah, sekaligus sholat sholat malam qadha misalkan. Dikumpulkan sekaligus dalam sholat subuh. Seorang puasa Ramadan dikumpulkan dengan puasa setiap harinya. Ini puasa sunnah Senin, ini puasa sunnah Kemis, ini puasa Daud dikumpulkan dalam puasa wajib puasa Ramadan. Boleh enggak seperti itu? Enggak boleh. Bagaimana syaratnya? Syaratnya adalah ketika itu adalah ibadah sunnah
yang sama jenisnya. Ini syaratnya. Ini tujuan niat yang ketiga. Apa tujuan niat yang ketiga? Menggabungkan dua ibadah menjadi satu sekaligus. Apa syaratnya? Sama-sama ibadah sunnah dan sama jenisnya. Contohnya seperti ada orang puasa sunnah Senin, Kamis. Ada orang puasa sunnah Senin, Kamis. Boleh nggak dia gabungkan dengan puasa Asyura bertepatan pada tanggal 10 Muharram? Boleh enggak? Boleh. Digabungkan dengan apa lagi? Puasa Daud misalkan. Dia punya rutinitas puasa Daud. Digabungkan boleh? Yang dilakukan puasa hanya sehari. Tapi dia dapat berapa pahala? 3 pahala puasa sekaligus. Atau ada orang sholat sunnah masuk masjid 2 rakaat. Dia masuk masjid habis wudu. Dia tujukan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Plus salat sunnah wudu, plus salat sunnah rawatib, qabliyah sebelum zuhur misalkan, plus salat sunnah apa lagi? Mutlak beda jenis. Kemudian salat sunnah istikharah misalkan. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, innallaha wasi'un karim. Ini semua bisa dikumpulkan, kenapa? Karena Allah maha luas ganjarannya. Nah, dan orang ketika paham 3 tujuan niat ini, Masya Allah, ketika dia praktekkan, dia akan meraih nikmat yang besar sekali dalam ibadah yang sedikit yang dia lakukan. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ana fa anamu aqum. Aku tidur dan aku bangun. Walakinni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Tapi aku mencari niat pahala ibadah dari Allah Azza wa Jalla ketika aku tidur, sebagaimana aku mencari niat ibadah ketika aku bangkit berdiri. Artinya tidurnya Mu'adz bin Jabal, tidurnya kita mungkin 8 jam, ada yang 10 jam mungkin, ada mungkin 12 lagi mungkin 12 jam. 12 jamnya tidur berpahala, Masya Allah. Padahal dia ngorok misalkan. Tapi semuanya bernilai pahala karena masalah niat. Padahal ini adalah ada kebiasaan sehari-hari. Tapi semuanya bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini sudah azan apa belum? Sudah azan dulu. Nah, kita lanjutkan. Demikian tadi penjelasan tentang niat yang pertama, yaitu tentang niatul amal. Dan yang kedua, kata beliau, sedangkan atau bahasa Arabnya, wa amma niyatul ma'mul lahu. Wa amma niyatul ma'muli lahu. Sedangkan niat kepada siapa kita melakukan amalan tersebut. Kalau niatul amal itu menjadi jawaban atas pertanyaan madza turid? Apa yang kita inginkan dalam perbuatan? Kita inginkan salat inikah atau salat itukah? Kita inginkan belajarkah atau sekedar melampiaskan ngantuk kita misalkan, atau yang semacamnya, untuk apa? Kemudian adapun niat yang kedua ini menjadi jawaban atas pertanyaan liman. Liman itu artinya untuk siapa? Untuk siapakah kita beramal? Kata beliau, wa amma niyatul ma'muli lahu, sedangkan niat kepada siapa kita melakukan amalan tersebut, maka amalan tersebut mustinya dilakukan secara ikhlas. Diberikan hanya untuk Allah dalam setiap amalan yang dikerjakan maupun amalan yang ditinggalkan oleh seseorang. Demikian pula ikhlas dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Dalilnya adalah firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kita tidak diperintahkan oleh Allah kecuali satu perintah. Satu perintah. Apa perintahnya? Kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas, menjadikan agama itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla, semata-mata untuk menjalankan agama karena Allah. Dalilnya yang lain dalam surat Az-Zumar ayat 3, kata Allah, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya milik Allah lah agama yang ikhlas, agama yang murni itu. Semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Maka yang kedua ini mengajarkan kebanyakan di antara kita, mengajarkan kebanyakan kita bahwasanya orang kalau mau berbuat, maka dia harus menata dua niat sekaligus.
Ini yang banyak dari kita tidak tahu. Ini banyak di antara kita tidak tahu. Kita tidak tahu kalau niat itu, kebanyakan di antara kita hanya niat untuk ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Padahal ada dua niat yang harus dia sisipkan dalam hatinya. Yang pertama niat untuk apa? Yang kedua niat untuk siapa? Untuk apa? Contohnya, untuk apa kita datang ke majelis ilmu? Untuk menuntut ilmu kah? Atau untuk yang lain? Kemudian untuk siapa? Untuk siapa kita datang ke majelis ilmu? Untuk Allah kah? Atau untuk agar kita disanjung fulan, Masya Allah sudah mengkhatamkan ada wadawa, meskipun hanya ringkasan. Masya Allah sudah khatam ada wadawa. Atau untuk yang lain, untuk Allah atau untuk selain Allah. Makanya ketika kita datang ke masjid, kebetulan atau bukan kebetulan ya, qadarullah, kajian kita di masjid, disarankan ketika seorang datang ke masjid agar dia menata niatnya terlebih dahulu. Makanya sunnahnya ketika seorang datang ke masjid bis sakinati wal waqar, dia datang tidak apa istilahnya, dia datang tidak serampangan, tidak terburu-buru, pakai baju terburu-buru, naik kendaraan terburu-buru sampai masjid ngos-ngosang. Orang seperti ini tidak punya kesempatan dalam menata niat. Kata Nabi SAW, bisakinati wal waqar, pelan-pelan, dengan ketenangan, dengan wibawa. Kata para ulama, gambarannya dengan wibawa plus ketenangan itu seorang tunduk ketika jalan menuju masjid. Tentunya tidak dalam berkendaraan ya, kendaraan bahaya. Ketika selesai berkendara, parkir, atau mungkin ketika di kendaraan dia tenang, tidak menyetel musik, dia dengarkan murattal misalkan yang membuat hatinya tenang. Maka dengan cara demikian dia bisa menata niatnya. Berapa yang harus dia tata? 2 tadi. Kemarin pernah kita jelaskan yang jadi masalah bagi kebanyakan bagi kita niat itu tidak boleh dilafazkan. Padahal bagi mazhab Syafi'iyah niat itu dilafazkan untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Agar menghilangkan was-was sekaligus untuk kita menata niat. Masya Allah mereka punya niat bagus sekali. Tapi yang jadi masalah adalah melafazkan niat. Kita permasalahkan ini melafazkan niat. Ujung-ujungnya kita tidak niat sama sekali. Yang jadi masalah mana? Mereka salah, kita pun salah. Harusnya kita menjadi kaum yang wasatiyah, di tengah-tengah. Sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak kebablasan melafazkan niat, tidak juga meremehkan niat. Kita tata niat kita pertama untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk main-main. Bukan untuk hanya karena sekedar disuruh istri. Kalau di rumah wibawa kita sebagai laki-laki jatuh. Tapi kalau kita pulang kajian, Masya Allah dianggap sebagai laki-laki yang normal. Kalau di rumah nggak dianggap laki-laki ya. Kalau ada pulang kajian, Assalamualaikum itu kayak Masya Allah. Tujuannya untuk ini atau tujuannya untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Dan itu insya Allah ketika kita biasakan itu mudah dilakukan. Insya Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau, setelah beliau menyebutkan dalil, oleh karena itu seorang hamba wajib dengan sepenuh hati meniatkan seluruh urusannya, ucapan dan perbuatannya hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah di sini benar-benar mengharap wajah Allah. Tidak boleh diterjemahkan yang lain. Sebagian penerjemah ini dirubah. Mengharapkan wajah Allah, kan bahasa Arabnya itu ibtigha'u wajhillah. Mencari wajah Allah. Sebagian orang-orang kelompok sesat seperti Asy'ariyah, kelompok-kelompok Asy'ariyah, mereka tidak suka dengan kata-kata ini. Karena bagi mereka ini kata-kata orang mujassimah. Orang yang menganggap Allah itu punya jisim. Padahal ini yang kita dituntut. Bahkan ini termasuk diantara kebahagiaan yang paling tinggi yang diraih penghuni surga. Bagaimana mereka bisa melihat wajah Allah. Tidak tahu bagi orang Asy'ariyah bagaimana bentuk Allah Azza wa Jalla bagi mereka. Allah bagi mereka mungkin tidak punya wajah, na'udzubillah. Padahal Allah dengan penjelasan Nabi SAW menjelaskan Allah punya wajah. Jadi sebagian orang menerjemahkan mencari wajah Allah itu dengan mencari ridho Allah. Ini salah, tidak boleh. Mencari wajah Allah ya benar-benar kita mencari wajah Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah dan takut dari azab Allah. Jadi ini cara kita dalam menata niat yang kedua. Niat yang kedua adalah niat untuk siapa kita beramal.
Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah secara global pada seluruh amalan. Pada seluruh amalan di setiap pagi hari, di setiap petang hari, ketika kita mengucapkan raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyah. Ketika kita mengatakan aku ridho Allah sebagai Rabbku, maka kita ikrarkan dalam diri kita bahwasanya seluruh ibadah yang kita lakukan adalah kita berikan hanya untuk Allah, untuk Rabb kita yang satu yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, secara global, setiap paginya. Lalu kemudian yang kedua, kata beliau, setiap perkataan, perbuatan, dan keadaan seorang hamba harus selalu diiringi dengan niat tersebut. Kemudian yang kedua, setiap amalan yang kita lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, baik amalan zahir maupun amalan yang batin, harus kita tata niatnya terlebih dahulu untuk siapa? Jadi yang pertama tadi secara global, setiap paginya kita harus mewanti-wanti diri kita agar ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Kemudian setiap kita ingin beramal, kita ulangi meniatkan untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Setiap kita ingin berkata-kata, setiap kita ingin berbuat. Kemudian yang ketiga, dia bersungguh-sungguh untuk terus merealisasikan dan menyempurnakan keikhlasan dan melawan hal-hal yang bertentangan dengannya, seperti riya, seperti sum'ah, seperti ingin dipuji oleh manusia dan berharap diagungkan oleh mereka. Jadi tahapan yang ketiga, ketika kita menata niat kita untuk Allah Azza wa Jalla adalah kita bersungguh-sungguh dalam menjaga niat kita. Kita sudah niatkan untuk Allah, sudah ikhlas. Kemudian setelahnya apakah kita biarkan begitu saja? Hati kita berbicara sesuai dengan kehendaknya? Tidak bisa. Inna nafsal ammaratun bisu. Jiwa kita akan, apalagi orang yang sering bermaksiat, maka jiwanya akan selalu mengajak kepada riya, mengajak kepada sum'ah, mengajak kepada perkara lain yang bisa mengurangi niat keikhlasan kita. Jiwanya jiwa yang kotor, akan selalu mengajak untuk tidak ikhlas lagi. Maka setelah kita ikhlas di awal ibadah tertentu, kemudian kita jaga niat ibadah kita dari awal ibadah sampai akhir ibadah, sampai tuntas ibadah kita. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama, di antara mereka adalah Sufyan Ats-Tsauri, yang kata beliau, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Kata beliau rahimahullah, tidak pernah aku mengurus sesuatu yang lebih pelik, yang lebih susah untuk diurus, untuk ditata, melebihi urusan niat. Karena niatku yang ada dalam hatiku itu selalu berbolak-balik. Pertama sebelum beramal, Masya Allah niatnya ikhlas. Kemudian di pertengahan niatnya untuk selain Allah. Kemudian dia atur lagi untuk Allah. Kemudian di akhir ibadah untuk selain Allah. Terlebih lagi kita hidup di akhir zaman. Yang kata Nabi SAW, asbaha mu'minan wa yumsi kafiran. Berapa banyak orang di pagi hari dia mukmin, kemudian sore hari dia berubah menjadi kafir. Kebalikannya, sebagian orang yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan. Kafir pagi harinya, kemudian di sore hari dia berubah menjadi kafir. Menunjukkan kondisi darurat untuk menata niat. 3 tahapan tadi masih ingat enggak? Ya, tahapan pertama apa? Dalam menata niat yang kedua. Untuk siapa kita beramal? Yang pertama, setiap pagi harinya kita tata niat kita untuk ikhlas karena Allah secara global. Kemudian yang kedua, secara terperinci, per perbuatan, per amalan, baik amalan itu zahir maupun amalan batin. Lalu kemudian yang ketiga, ketika itu sudah niatnya untuk Allah Azza wa Jalla, apa yang kita lakukan? Kita biarkan? Jangan, dijaga niat tersebut. Setiap kali kita berpindah rakaat, jangankan berpindah rakaat, setiap kali berpindah gerakan, kita tanamkan keikhlasan, kita jaga sampai amalan tersebut tuntas. Kalau kita baca hadis ini, satu hadis kita baca, kita tata niat. Beralih ke hadis yang kedua, kita tata niat kembali. Setiap pertemuan kita tata niat kita, setiap paragraf mungkin kita tata niat kita untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pembahasan tentang yang kedua, ini masih kurang, masih ada lagi yang ingin kita bahas, terutama terkait masalah penyakit syirik kecil. Atau syirik, bukan syirik kecil, syirik khafi.
syirik yang tersembunyi. Yang kata Nabi SAW, akhafu min dabibit namal, yang lebih suaranya lebih suaranya lebih tidak terdengar, suaranya lebih tersembunyi dari langkah kaki semut. Langkah kaki semut nggak ada orang bisa dengerin. Langkah kaki semut ada orang dengerin, nggak ada orang bisa dengarkan. Ini lebih tersembunyi lagi dari langkah kaki semut, yaitu yang dinamakan dengan syirik khafi, yaitu riya. Riya itu ada beragam. Nanti kita akan jelaskan kalau ada kesempatan. Ada pertanyaan Bapak, Ibu-ibu, atau ada sanggahan atau ada tambahan mungkin yang belum kita sampaikan dalam bab niat? Kalau misalkan penjelasan saya kadang kecepatan ya, enggak. Tapi kadang saya ulangi, kadang kita ulangi, ya tujuannya untuk punya kesempatan nyatet ya. Saya nyuruh orang nyatet tapi bahasnya cepat enggak ini? Cepat sekali. Cepat Pak, cepat sekali. Cepatnya ya insya Allah nanti ke depan pelan-pelan ya. Saya khawatir ada yang bilang ini baru hadis pertama dan kedua sudah 2 majelis, 3 majelis atau mungkin 5 majelis nanti. Khawatir ada yang bosan, makanya saya terburu-buru kadang. Tapi insya Allah saya ulangi kok sebagai murojaah. Apa yang tadi kita sebutkan insya Allah udah dicatat atau belum? Saya ulangi tadi, yang pertama tadi niat ada 2, apa saja? Niatul amal dan niat al-ma'mul lahu, atau bahasa Indonesianya niat dalam beramal untuk apa. Yang kedua niat untuk siapa kita beramal, itu yang harus kita jaga. Lalu kemudian tadi kita sampaikan tujuan niat ada 3 atau 4? Ada 3 atau 4? Ada 3, yang bilang 4 bid'ah ya. 3. Apa yang pertama? Tujuannya untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Semakin ada pembagian ibadah tersebut, maka harus ditentukan pembagiannya sesuai jenisnya. Seperti contohnya tadi, salat sunnah mutlak dan salat sunnah muqayyad. Apa bedanya muqayyad sama mutlak? Yang ada sebabnya apa? Muqayyad. Yang tidak ada sebabnya mutlak. Kemudian tujuan yang kedua niat adalah membedakan antara ibadah dengan adah. Apa arti adah? Kebiasaan sehari-hari. Kemudian tujuan yang ketiga ibadah, ini yang spesial adalah menggabungkan antara 2 ibadah. Semua ibadah bisa digabungkan. Enggak. Apa syaratnya? Syaratnya adalah harus sama jenisnya dan harus sama hukumnya. Sunnah digabungkan dengan sunnah, wajib tidak bisa digabungkan dengan yang sunnah. Kemudian kita jelaskan juga cara seseorang menata niat yang kedua, niat untuk Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tahapannya? 3 tahapan, 3 cara. Tahapan yang pertama adalah dia niatkan secara global. Setiap pagi harinya dia tanamkan bahwasanya di pagi hari ketika dia berzikir pagi dan sore hari, ketika dia zikir pagi dia katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya, salatku, hidupku, matiku, atau salatku, sembelihanku, hidupku, matiku semuanya adalah untuk Allah Rabbil Alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Atau ketika dia mengucap raditu billahi rabbah, dia tanamkan niatnya secara global. Kemudian yang kedua, setelah dia tanamkan niatnya secara global di pagi hari, jangan lupa setiap dia beramal, setiap dia menuju masjid, dia tanamkan niatnya untuk Allah Azza wa Jalla per amalan. Baik itu amalan zahir maupun amalan batin. Yang kedua, kemudian yang ketiga, sudah selesai? Sudah? Hanya 2 caranya. Kemudian yang ketiga bagaimana? Dia jaga niatnya. Dia bisa ikhlas di awal, tapi bisa jadi dia tidak ikhlas di pertengahan, bisa jadi dia tidak ikhlas di akhir. Ini ringkasan yang kita sampaikan dalam pembahasan kita. Kemudian tadi juga kita sebutkan bahwasanya ada jenis-jenis penipuan dalam bab muamalah. Ini yang diukur adalah bukan secara zahir, tapi tetap innamal a'malu bin niat. Ini ringkasannya.
Ada tambahan sedikit? Fadhal. Hmm. Hmm. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi niat itu para ulama fikih mereka ketika menyebutkan syarat ibadah selalu yang mereka sebutkan pertama kali adalah niat. Adalah niat. Dan mereka masukkan niat itu bukan pada rukun ibadah, tapi mereka masukkan pada syarat ibadah. Apa beda antara syarat dengan rukun? Sama-sama ibadah tidak akan sah kalau tidak sah pula syarat dan rukunnya. Semuanya sama. Bedanya apa? Syarat sebelum. Kalau rukun termasuk dari bagian ibadah. Makanya di antara rukun sholat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini masuk apa di luar sholat? Masuk. Syarat sholat apa? Niat. Syarat sholat adalah niat. Artinya syarat apa? Dia di luar ibadah. Sebelum beribadah maka kita niatkan lebih dahulu. Dan itu yang menentukan apa seberapa besar pahala ibadah yang akan kita dapatkan. Dilakukan sebelum ibadah. Adapun ketika seorang menjamak atau ketika seorang sholat secara masbuk ya, dia sholat masbuk, dia masih dapatan 1 rakaat misalkan, kemudian dia sholat 3 rakaat sisanya secara munfarid, kemudian tiba-tiba datang 1 orang, nepuk pundaknya, tiba-tiba dia jadi imam. Dari yang sebelumnya dia sholat munfarid, kemudian berubah niatnya menjadi imam, maka seperti ini menjadi kekhususan. Ini seperti menjadi kekhususan. Demikian pula ketika seorang sholat, dia dapati imamnya sholat isya misalkan, dan dia belum melakukan sholat maghrib. Dia belum melakukan sholat maghrib, maka dia boleh, atau bukan itu contohnya. Contoh yang lain misalkan ketika seorang puasa, dia belum melakukan niat, belum mabit niat di malam hari, baru dia di pagi hari ketika tidak menemukan makanan, baru kemudian dia niatkan hari itu dia puasa. Maka ini menjadi kekhususan untuk puasa-puasa sunnah, tidak dengan puasa-puasa wajib. Adapun hukum asalnya, maka niat itu dilakukan kapan? Sebelum ibadah. Adapun orang tiba-tiba dia pengen menambah niatnya di pertengahan sholat, maka seperti ini tidak sah. Seperti ini tidak sah. Bahkan bisa jadi peluang bagi syaitan untuk memancing was-was dalam dirinya. Karena ketika dia sholat, dia ngobrol, tidak untuk ibadah sholatnya, tapi untuk menata niat yang harusnya dilakukan sebelum ibadah sholat. Allahu alam, tapi niat itu memang termasuk syarat, artinya dilakukan sebelum ibadah. Ada yang lain? Tafadhal. Monggo, Mas. Hmm? Hmm. Jadi, ada satu hadis yang secara khusus, ini pertanyaannya tentang ketika seorang mencari nafkah, maka kalau dia niatkan untuk mencari nafkah, untuk tidak meminta-minta dan niat-niat baik yang lainnya untuk menafkahi anak dan istri, maka niat semacam ini adalah niat yang berbuah pahala. Bagaimana dengan ketika seorang yang mencari nafkah atau kerja di pagi hari tanpa menata niat semacam ini, apakah dia tetap mendapatkan pahala? Maka ada hadis khusus dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW mengisyaratkan kepada sahabat tentang apa itu jihad fisabilillah.
Nabi bertanya tentang bagaimana menurut pendapat kalian tentang jihad fisabilillah. Maka para sahabat menyebutkan jihad fisabilillah adalah seorang pergi berperang sebagaimana keyakinan kita pada umumnya. Maka kemudian Nabi SAW mengisyaratkan kepada seorang lelaki dari kalangan para sahabat yang saat itu dia pergi untuk mencari nafkah. Kita tidak tahu apa niatnya, para sahabat pun tidak tahu apa niatnya. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya orang yang pergi di pagi hari untuk mencari nafkah, maka itulah termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Diambil dari hadis ini, seorang ketika berangkat kerja dengan tujuan mencari uang, maka itu sudah dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Kecuali ketika seorang mencari nafkah dirubah niatnya, tidak untuk mencari uang untuk keluarganya, tapi dicari misalkan untuk membeli, misalkan membeli alat musik, misalkan hiburan, atau misalkan untuk pergi ke tempat-tempat yang maksiat misalkan, atau untuk perkara lain yang itu menyangkut sesuatu yang haram, maka yang demikian jihad fisabilillahnya runtuh, tidak dinilai sebagai jihad fisabilillah. Tapi hukum asalnya orang yang pergi keluar rumah, maka itu sudah dihitung sebagai jihad fisabilillah. Maka bergembiralah kita sebagai para pencari nafkah, meskipun sebagian tidak pergi keluar, sebagian yang nongkrong di depan laptopnya, tapi ketika di saat dia buka laptopnya, dia tujukan untuk mencari sesuap, meskipun tidak sesuap ya, sekarung nasi misalkan, maka yang seperti itu sudah dinilai jihad fi sabilillah. Jadi makna jihad fi sabilillah itu tidak sesempit apa yang kita pikirkan. Dan ini makna dari firman Allah, innallaha wasi'un karim. Allah itu maha luas pahalanya dan Allah maha memberi dermawan ya, maha karim, maha mulia. Ini yang bisa kita sampaikan. Allah taala alam. Kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan niat kita adalah untuk Allah tabaraka wa taala dalam talabul ilmi ini, dan semoga Allah azza wa jalla jadikan segala lelah kita, peluh kita, semangat kita dalam menahan rasa kantuk dalam belajar adalah untuknya, dan Allah jadikan itu semua menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.